Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Anisha Rufaedah dari Prodi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang strategi manajemen fundraising Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil Yatim Mandiri. Yatim Mandiri adalah lembaga amil zakat nasional atau Laznas milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim duafa dengan dana ziswaf, yaitu zakat, infak, sodakoh, dan wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan, atau lembaga. Yatim Mandiri merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tanggal 31 Maret 1994 di Surabaya. Dan Laznas Yatim Mandiri ini resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Kemenak RI nomor 185 tahun 2016. Sampai dengan tahun 2018, Laznas Yatim Mandiri sudah memiliki 45 kantor cabang yang tersebar di provinsi seluruh Indonesia. Adapun visi misi dari Laznas Yatim Mandiri, yang pertama ialah visi menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan duafa. Sedangkan untuk visi terdapat 3. Yang pertama ialah membangun nilai-nilai kemandirian yatim dan duafa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan duafa. Dan yang terakhir, meningkatkan capacity building organisasi. Selanjutnya, Yatim Mandiri juga memiliki produk-produk untuk menghimpun dana zakat. Di antara lainnya ialah yang pertama, pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini terdapat program banyak di Yatim Mandiri. Salah satunya ialah Sanggar Al-Quran, Kampus Kemandirian, Insan Cendekia Mandiri Boarding School, dan lain-lain. Yang kedua ialah pendayagunaan. Terdiri dari beberapa program juga, antara lain adalah Mandiri Entrepreneurs Center, Kampung Mandiri, dan Bunda Mandiri Sejahtera. Yang ketiga ialah kesehatan. Kesehatan juga memiliki banyak program, di antara lainnya adalah Kacamata, Ibu dan Balita Sehat, Kampung Sehat Mandiri, dan Layanan Mandiri, serta lainnya. Yang keempat ialah kemanusiaan. Terdiri beberapa program, yaitu bedah rumah. Yang kelima ialah dakwah. Terdiri dari beberapa program juga, salah satunya kursus Al-Quran, pengirim dai, dan safari dakwah. Yang keenam, super gizi kurban atau yang disingkat dengan SGQ. Yang ketujuh ialah wakaf. Wakaf ini di Laznas Yatim Mandiri dibagi menjadi 2, wakaf manfaat, yang satunya ialah wakaf produktif. Selanjutnya ialah strategi penghimpunan dana Yayasan Yatim Mandiri atau Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Surabaya, yang dimana setiap lembaga pasti ada target yang harus dicapai dalam waktu 1 tahun ke depannya. Begitu pula dengan Yayasan Yatim Mandiri, juga menentukan target penerimaan zakat, infak, sodakoh setiap tahunnya. Nah, Yayasan Yatim Mandiri dalam mencapai target penghimpunan dana atau fundraising, setidaknya ada 3 aspek strategi yang telah digunakan, yaitu knowable, likeable, dan trustable. Yayasan Yatim Mandiri juga menerapkan strategi yang diantara lainnya memulai dengan menggunakan kupon Muharram dan kupon Ramadan. Jadi setiap ada event di bulan atau pada bulan-bulan Islam, diantaranya Muharram dan Ramadan, Yatim Mandiri memanfaatkan bulan tersebut untuk menghimpun dana para donatur lainnya di luar sana. Yang kedua ialah melalui penyampaian program ASA untuk bunda yatim. Yang ketiga, melalui pengajian-pengajian di mana nanti biasanya akan didapatkan insidentil. Jadi dari Yatim Mandiri bersama satu kelompok pengajian mengadakan pengajian bersama. Dari Yatim Mandiri juga kadang mendatangkan ustadznya, dan di sanalah didapatkan donasi insidentil tersebut. Adapun sistem promosi penghimpunan dana Yayasan Yatim Mandiri, selain secara langsung untuk mempromosikannya atau yang disebut offline, Yatim Mandiri juga mempromosikannya lewat online, di antaranya melalui media sosial
seperti Facebook Marketing, Instagram, Twitter, YouTube, dan WhatsApp. Nah, untuk model jenis pemasaran online yatim mandiri juga menggunakan jenis website, prabayar, organik, dan WhatsApp blasting. Jenis pemasaran online yang lain dari search engine marketing dalam hal ini adalah search engine marketing yang dipakai oleh yatim mandiri merupakan backlink. Nah, backlink ini link yang masuk pada halaman web juga ditunjang akan cepat dicari oleh para konsumen untuk mengetahui yatim mandiri itu, bagaimana agar mudah untuk memberikan donasi kepada yatim mandiri untuk dibagikan ke masyarakat, yaitu terutama yatim dan duafa. Dan untuk sistem rekrutmen seorang penghimpun dana atau yang disebut fundraiser Yayasan Yatim Mandiri, yang pertama dilakukan kepada teman-teman donatur. Misalnya, dalam satu instansi ada yang belum jadi donatur, itu akan diprospek agar dapat bergabung di lembaga atau yayasan. Jika sudah ada yang menjadi donatur, terutama di instansi terdapat 3 orang yang ikut, maka di situ akan diprospek dan pengurus yayasan atau lembaga akan menilainya. Yang kedua ialah dengan house to door. House to door ini adalah langsung datang ke rumah-rumah dekat instansi dan lembar pekerjaan atau yang biasa oleh pelamar itu menyerahkan CV, itu nanti akan dilihat oleh pegawai yatim mandiri agar dapat mendatangi langsung rumahnya untuk menawari dan mengajak untuk bergabung di lembaga atau yayasan yatim mandiri. Selanjutnya ialah statistik perolehan donasi dari yatim mandiri. Sampai dengan tahun 2018, Lasnas Yatim Mandiri sudah memiliki 45 kantor cabang yang tersebar di 14 provinsi seluruh Indonesia. Data penghimpunan Lasnas Yatim Mandiri itu terlihat pertumbuhan donasi Lasnas Yatim Mandiri ini dari 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 sampai dengan 2018 cenderung berada di kisaran pertumbuhan 6,5 miliar rupiah atau kurang lebih 8% per tahunnya. Dengan kata lain, pertumbuhannya hanya 1 digit per tahun, padahal di 5 tahun sebelumnya, khusus tahun 2008 sampai dengan 2013, pertumbuhan rata-rata 11,8 miliar atau pertumbuhan bisa mencapai 2 digit per tahunnya atau dalam dipersenkan menjadi 45%. Jika dibandingkan tingkat penghimpunan donasi Lasnas Yatim Mandiri dengan penghimpunan dana zakat secara nasional atau market share, maka terlihat market share Lasnas Yatim Mandiri ini memiliki tren yang menurun. Selanjutnya ialah faktor pendukung dan penghambat Yayasan Yatim Mandiri. Faktor pendukung Yayasan Yatim Mandiri diantaranya ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ialah Yayasan Yatim Mandiri terdiri dari pemimpin, karyawan, fasilitas kantor yang memadai untuk penunjangnya Yayasan Yatim Mandiri agar semakin maju. Dan untuk faktor eksternalnya dapat pendukung berasal dari luar, sehingga faktor luar tersebut dapat mendukung kemajuan lembaga agar yatim mandiri ini dapat semakin maju dan jaya setiap tahunnya untuk menghimpun dana sosial. Dan untuk penghambatnya ialah yang pertamanya kurang pemahaman karyawan tentang konsep TQM atau Total Quality Management, di mana beberapa ZISCO yang kurang terdapat dalam melaksanakan cara kerjanya, terutama kurang memahami pekerjaan di bidangnya, kurang memahami apa itu dana ZIS, zakat infak sedekah, kemudian kadarnya bagaimana pengelolaannya. Yang kedua ialah karyawan takut menunjukkan masalah atau menyembunyikan masalah yang terjadi. Pemimpin yang selalu melakukan evaluasi pekerjaan sekaligus mengkontrol para karyawan, namun karyawan cenderung menutupi kesulitan mereka, sedangkan saat ada persepsi yang masuk sehingga dapat berdampak pada kualitas pelayanan Yayasan Yatim Mandiri. Yang ketiga ialah kurangnya komitmen dari manajemen puncak. Kurangnya komitmen ini
dalam sebuah pekerjaan menjadikan ketidaksempurnaan pada pelayanan untuk menghimpun dana dari para donatur di luar sana. Sekian dari hasil makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.